Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgio Gus Dwi Putra dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892150075. Pada video kali ini saya akan membuat video presentasi dari matkul perpajakan untuk UTS. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, dasar-dasar perpajakan. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak menurut para ahli. Yang pertama dari Profesor Dr. H. Rohmat Mitro SH. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat pada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public serving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Lalu selanjutnya dari ahli PJA Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum undang-undang. Dengan tidak mendapatkan prestasi kembalinya yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Selanjutnya dari ahli Leor Beaulieu, pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah. Selanjutnya ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang kedua, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Yang ketiga, pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang keempat, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus digunakan untuk membiayai public investment. Asas-asas perpajakan menurut Adam Smith tahun 1776. Yang pertama ada asas equality. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Yang kedua ada asas certainty, semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Yang ketiga asas convenience atau payment, pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak atau saat yang paling baik. Misal di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Yang keempat ada asas efisiensi. Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajaknya. Yang kedua, timbulnya pajak terutang. Ada dua ajaran yang menjelaskan timbulnya utang pajak, yaitu 1. Ajaran formil. Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus, sehingga ajaran yang diterapkan pada sistem official assessment atau official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua, ajaran material. Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang, sehingga ajaran ini diterapkan pada sistem self-assessment atau self-assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak penghasilan. 1. Pajak penghasilan pasal 21. Pengertian PPh pasal 21 berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak per
32 per PJ per tahun 2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembiayaan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Yang kedua ada pajak penghasilan pasal 22. PPh pasal 22 biasanya dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik usaha milik pemerintah, swasta yang kegiatannya berhubungan dengan perdagangan impor-ekspor dan juga penjualan bawang merah. Namun untuk tarif PPh pasal 22 sedikit lebih rumit dari PPh lainnya untuk pihak pemungut PPh 22 seperti badan pemerintah pusat atau daerah dan juga lembaga pemerintah yang berhubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang B, badan-badan tertentu seperti badan pemerintah dan juga badan swasta yang berhubungan dengan kegiatan pada bidang ekspor dan impor. Yang C, wajib pajak tertentu yang melakukan penjualan barang merah. Yang ketiga, pajak penghasilan pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipotong oleh pemungutan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas penyerahan jasa, hadiah, royalti, dan lainnya. Selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21, untuk tarifnya akan dikenakan atas nilai DPP dari penghasilan pada PPh ini. Ada dua jenis tarif yang dikenakan, adalah 15% dan 2% tergantung pada objeknya. Contohnya seperti imbalan jasa, maka akan dikenakan tarif sebesar 2%. Yang keempat, pajak penghasil pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 ini merupakan pajak atas jenis penghasilan yang wajib pajak dapatkan dan pemotongannya bersifat final oleh wajib pajak, badan maupun wajib pajak pribadi dan tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. PPh 4 ayat 2 mempunyai tarif yang berbeda-beda setiap jenis pajaknya. Maka dari itu PPh pasal 4 ayat 2 ini sering dikatakan PPh final juga. Yang kelima, pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan ini merupakan pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran dengan tujuan agar meringankan beban wajib pajak dan pajak terutangnya. Dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun dan pembayaran yang tidak dapat diwakilkan melainkan harus dilakukan sendiri. Yang keenam, pajak penghasilan pasal 26. PPh pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha di Indonesia atas transaksi pembayaran seperti gaji, bunga, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri selain itu bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Yang ketujuh ada pajak penghasilan pasal 29. PPh pasal 29 merupakan PPh kurang bayar dalam SPT tahunan. PPh yang dihasilkan dari nilai pajak terutang dikurangi dengan kredit PPh PPh 21, 22, 23, dan 24 tutup kurung, dan PPh pasal 25 dari suatu perusahaan dalam 1 tahun pajak. Yang ke-8, PPh pasal 19. PPh pasal 19 merupakan pajak yang dipungut atas penilaian aset tetap yang ketika dinilai kembali terdapat selisih untung atau harga beli untuk saat ini jauh lebih murah dibandingkan nilai pasarannya. Sebagaimana yang dimasukkan dengan penilaian yang mana dapat diartikan sebagai revaluasi. Selanjutnya, pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan yang biasa disingkat PBB merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena pajak bumi dan bangunan bersifat kebendaan, maka besarnya tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Objek dan subjek pajak bumi dan bangunan atau PBB, objek dan subjek pajak bumi dan bangunan PBB. Definisi objek pajak bumi dan bangunan. Objek PBB sendiri merupakan tanah atau bangunan yang wajib dipungut pajak oleh bumi dalam pajak bumi dan bangunan meliputi 1. Sawah, 2. Ladang, 3. Kebun, 4. Tanah, 5. Perkarangan, dan yang ke-6 tambang. Sedangkan untuk objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan meliputi rumah tinggal, yang kedua bangunan usaha, yang ketiga gedung bertingkat, yang keempat pusat perbelanjaan, yang kelima pagar mewah, yang keenam kolam berenang, dan yang ketujuh jalan tol. Baiklah, cuma itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri saja sampai di sini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.